Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Arya Pratama Irawan dari kelompok 3. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan-rekan saya. Bernama Saya Nabila Tataratna. Saya Sabila Wulandari. Saya Lydia Amanda Magrani. Saya Ngurika Sampuri. untuk siang kali ini saya dan rekan-rekan ingin menyampaikan materi tentang kesehatan jiwa. Sehat adalah kekayaan sejati, bukan sekedar ketidakadaan penyakit. Nanti materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Yang pertama ada pengertian kesehatan jiwa. Adalah kondisi di mana seseorang mampu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga menyadari potensinya mengatasi tekanan hidup, bekerja produktif, dan berkontribusi pada komunitasnya. Ini adalah bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan dan mencakup kesejahteraan psikologis seperti memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri dan orang lain, serta mampu mengelola stres dan membangun hubungan yang sehat. Kemudian selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa. Ada 4 faktor, yaitu yang pertama faktor biologis, keturunan, gangguan pada otak atau ketidakseimbangan hormon. Meliputi genetika, yaitu riwayat keluarga, struktur dan fungsi otak, termasuk masalah pada sel saraf dan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Yang kedua, ada faktor sosial, hubungan dengan keluarga, teman, pekerjaan, dan lingkungan sekitar. Dukungan sosial yang kuat, memiliki hubungan yang sehat dengan keluarga, teman, dan rekan kerja, memberikan dukungan emosional yang signifikan yang dapat meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi risiko masalah kesehatan mental. Kemudian ada faktor psikologis kepribadian, pengalaman masa kecil, trauma, stres, dan tekanan hidup. Yang terakhir ada faktor ekonomi, kemiskinan atau tekanan finansial yang berat. Faktor ekonomi juga mempengaruhi kemampuan individu untuk mengakses layanan kesehatan mental yang memperburuk masalah kesehatan mental secara keseluruhan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri orang dengan kesehatan jiwa yang baik, yaitu yang pertama ada bersikap positif terhadap diri sendiri atau percaya diri. Yang kedua ada mampu tumbuh dan mencapai aktualisasi diri. Yang ketiga mampu mengatasi stres dan perubahan dalam hidup. Yang keempat ada bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan. Yang kelima ada memiliki persepsi yang realistis. Yang keenam ada menghargai perasaan dan sikap orang lain. Yang ketujuh ada mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Dan ini ada jenis kesehatan jiwa. Yang pertama meliputi kesehatan emosional, yaitu kemampuan mengenali, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan baik. Yang kedua ada kesehatan psikologis, yaitu berkaitan dengan cara berpikir, rasa percaya diri, dan kemampuan mengambil keputusan. Yang ketiga ada kesehatan sosial, yaitu kemampuan menjalin hubungan positif dan beradaptasi dengan lingkungan. Yang keempat ada kesehatan spiritual, yaitu hubungan dengan nilai-nilai, keyakinan, dan makna hidup yang memberi ketenangan batin. Yang kelima ada kesehatan intelektual, yaitu kemampuan berpikir kritis, belajar hal baru, dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya ada gejala gangguan kesehatan jiwa. Yang pertama, mudah marah, sedih, atau cemas berlebihan. Yang kedua, sulit tidur atau terlalu banyak tidur. Yang ketiga, menarik diri dari lingkungan sosial. Yang keempat, penurunan motivasi dan semangat hidup. Yang kelima, perubahan nafsu makan drastis. Yang keenam, sulit berkonsentrasi. Yang ketujuh, perasaan tidak berharga atau putus asa. Selanjutnya
Selanjutnya ada aspek kesehatan jiwa yang pertama. Aspek kesehatan jiwa mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang. Ini meliputi kemampuan untuk mengelola emosi, berpikir jernih, dan memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain, serta ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya, saya persilahkan untuk rekan saya. Baik, selanjutnya ada tips menjaga kesehatan jiwa. Untuk menjaga kesehatan jiwa, terapkan gaya hidup sehat seperti olahraga teratur, makan makanan bergizi, dan tidur yang cukup. Lalu kelola stres dengan teknik relaksasi, luangkan waktu untuk hobi, dan bangun hubungan sosial yang positif dengan orang lain. Penting juga untuk menerima diri sendiri, mengungkapkan perasaan, serta tidak ragu mencari bantuan profesional saat dibutuhkan. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa kesehatan jiwa adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesehatan secara keseluruhan. Menjaga kesehatan jiwa sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Dengan memperhatikan kesehatan jiwa, kita dapat mencegah berbagai penyakit fisik dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Sekian yang dapat saya dan teman-teman sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Saya Kak. Baik, sebutkan nama dan dari kelompok apa? Saya Rindia Felina Putri dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang bisa kita lakukan jika teman kita sedang punya masalah mental? Terima kasih. Baik, saya tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, Baik, terima kasih. Saya Nina dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa kesehatan jiwa sering dianggap kurang penting dibandingkan kesehatan fisik? baik, saya tampung. Perkenalkan, saya Nur Arifah dari kelompok 4 ingin bertanya, apa peran keluarga dalam mencegah gangguan kesehatan jiwa? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama akan bantu rekan saya untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Avel. Apa sih yang bisa kita lakukan jika teman kita sedang punya masalah mental? Jawabannya adalah mendengarkan dia tanpa menjudge, agar bicara pelan-pelan dan beri dia semangat. Kadang dengan ada yang mau mendengar saja itu sudah membantu untuk dia merasa tidak sendirian. Untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan kedua itu, mengapa kesehatan jiwa sering dianggap kurang penting dibandingkan kesehatan fisik? Berdasarkan pandangan tersebut, kesehatan jiwa seringkali dianggap sebagai sesuatu yang kurang penting dibandingkan dengan kesehatan fisik. Karena adanya anggapan jiwa badan sehat, maka jiwa akan ikut sehat. Padahal kesehatan jiwa memiliki peran yang sangat krusial dalam kualitas hidup seseorang. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir kali saya akan jawab, apa peran keluarga dalam mencegah gangguan kesehatan jiwa? Peran keluarga dalam mencegah gangguan kesehatan jiwa memiliki beberapa dimensi penting yang perlu ditekan. Keluarga tidak hanya merupakan unit sosial yang mewadahi individu-individu, tetapi juga sebuah wadah yang dapat membentuk lingkungan yang sehat secara psikologis bagi anggotanya. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang sehat jiwa bagi anggota keluarganya. Yang kedua, saling mencintai, menghargai, dan mempercayai antar keluarganya. Yang ketiga, saling membantu dan memberi antar anggota keluarga. Yang keempat, saling terbuka dan tidak ada diskriminasi. Yang kelima, memberi pujian dan hukuman yang sesuai dengan perilaku. Yang keenam, menghadapi ketegangan dengan tenang dan menyelesaikan masalah secara tuntas. Yang ketujuh, menunjukkan empati antar anggota keluarga. Yang kedelapan, memberi hubungan dengan masyarakat. Dan yang terakhir, menyediakan waktu untuk kebersamaan seperti rekreasi bersama antar keluarga. Bagi yang tadi bertanya, apakah sudah puas? Ya, sudah. Baik, mungkin sekian dari kelompok saya. Apabila ada kurang dan salah dari saya dan rekan-rekan saya mohon maaf. Saya tutup presentasi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.